Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Apakah ada orang lain? Sebuah suara mengerikan terdengar dari topengnya. Suara ini menakutkan, sedingin es, dan berisi semacam tekanan yang bisa mengintimidasi jiwa seseorang. Bahkan Ye Yuli yang melayang di udara merasakan wajahnya berkedut. Bahkan pada kekuatannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa beberapa jejak ketakutan telah tumbuh di dalam hatinya terhadap pemuda yang tak terduga ini. Seorang mas roh jahat. Dia sebenarnya adalah mas roh jahat yang sangat kuat. Kenapa seorang istri jiwa jenius seperti dia adalah mas roh jahat? Ye Yuli merasa sedih karena pergulatan batin di dalam hatinya. Tetapi dia tahu bahwa kultus roh suci pasti tidak akan menyerahkan mas roh jahat seperti ini. Selain itu, dia tidak mau menerima mas roh jahat sebagai muridnya. Tiba-tiba, suara tepuk tangan naik. Yu Hao memandang ke arah sumber suara itu dan apa yang dilihatnya adalah sepasang mata biru keabu-abuan yang dipenuhi dengan rasa keindahan dunia lain. Selain itu, pemilik sepasang mata ini adalah wakil pemimpin kultus roh suci. Tepat setelah dia mulai bertepuk tangan, 4 penatua lainnya dari kultus roh suci mulai bertepuk tangan bersamanya dengan semangat dan gairah. Kerumunan di arena sangat banyak dan hanya mereka berempat yang bertepuk tangan. Namun ini membangkitkan kesadaran semua orang yang hadir. Dia telah menang. Tang Wu yang mewakili aliansi Musui telah memenangkan turnamen rekayasa jiwa kota cahaya. Ye Yuli mendarat di panggung turnamen dan menatap Yu Hao dengan tatapan rumit di matanya. Dia tiba-tiba merasakan dorongan untuk menjatuhkan jarum ilahi matahari bulan dari langit untuk membasmi orang di depannya ini. Orang ini adalah seorang jenius insinyur jiwa dan master roh jahat jenius pada usia seperti ini. Apakah kekaisaran benar-benar dapat mengendalikannya di masa depan? Selain itu, seberapa besarkah kultus roh suci akan berkembang di masa depan dengan seorang jenius seperti dia di generasi yang lebih muda? Namun, Ye Yuli tidak berani melakukannya di hadapan 5 Feng Hao Dolo jahat yang menatapnya dengan penuh perhatian. Apa yang diungkapkan Yu Hao ke berbagai pusat kekuatan adalah bakat, dan para mas roh jahat telah menjadi payung pelindungnya. Senyum macu tak acuh mulai muncul di wajahnya. Begitu banyak kejutan menyenangkan telah terjadi hari ini. Yu Hao sangat senang dengan penampilannya hari ini. Dia akhirnya merasa seolah-olah benar-benar memahami berbagai kemampuan yang dia miliki. Bagaimanapun dia masih muda. Dia dalam hati berteriak pada dirinya sendiri, "Panggil aku Yu Hao yang selalu berubah." Tang Wu dari aliansi Musui menang. Tatapan rumit Ye Yuli menjadi kembali normal saat dia dengan kaku mengumumkan hasil turnamen. Di sisi lain, seketika setelah hasil ini diumumkan, Kamar Dagang Alto dan aliansi bersama yang semula tidak senang sekarang benar-benar diam. Tanpa disangka-sangka, tidak ada yang melompat untuk ikut serta dalam hasil turnamen. Bagaimana kemampuan Yu Hao tidak membuat mereka takut? Mereka tidak takut pada Tang Wu di panggung kompetisi. Mereka takut pada 5 mas roh jahat yang hebat di bawah arena. Mereka tidak lagi menutupi aura mereka. Seorang mas roh jahat yang masih sangat muda sudah begitu mengerikan. Dia telah mengalahkan dan membunuh gadis itu yang memiliki jiwa bela diri malaikat dan memiliki elemen suci dan menelannya sepenuhnya. Jika itu yang terjadi, maka kemampuan seperti apa yang akan dimiliki oleh mas roh jahat yang lebih kuat ini? Yu Hao mengangguk pada Ye Yuli dan berkata, "Karena aku sudah menang, maka tolong beri aku hadiah, ketua juri."
Bayangan muncul satu demi satu di samping Wu Yuhao. Wakil pendiri kultus roh suci telah membawa keempat tetua ke panggung kompetisi. Wakil pendiri menatap Ye Yuli dengan tatapan menyeramkan di matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi aura yang naik dari tubuhnya menyebabkan Ye Yuli mundur ketakutan. Dolo transenden. Dia sebenarnya Dolo transenden. Dia Dolo transender yang jahat. Nanggong Wan sangat senang dan puas saat ini. Dia mengangkat suaranya dan berkata, kejuaraan turnamen rekayasa jiwa elit kota cahaya milik aliansi Muswe mulai saat ini dan seterusnya. Taruhan kita selesai. Anitong, Sang Weer, apalagi yang harus kalian katakan? Para tetua dari dua organisasi bawah tanah lainnya sudah berdiri pada saat ini. Anlitong mengenakan wajah hitam dan dia ingin membalas, tetapi dia akhirnya menahan diri ketika dia mengamati 5 mas roh jahat yang perkasa di panggung kompetisi. Dia menggelengkan kepalanya dengan sakit. Wajah mungil Sang Weer tampak sedikit kendur karena matanya penuh dengan penderitaan. Kematian Ye Guyi merupakan pukulan berat baginya. Nanggong Wan berkata dengan bangga, baiklah, karena tidak ada lagi yang ingin kalian katakan, maka kita akan melanjutkan sesuai dengan aturan turnamen. Datanglah ke markas aliansi Muswe besok dan kita akan melakukan diskusi lanjut dan menyeluruh. Anlitong mendengus dingin sebelum dia berbalik dan membawa kelompoknya pergi. Wajah Sang Weer tiba-tiba menjadi dendam saat dia melotot ke arah Wu Yuhao sebelum dia juga berbalik dan pergi. Turnamen telah berakhir, diakhiri dengan cara yang mengejutkan dan menakjubkan. Para bangsawan penonton dengan cepat menghilang satu demi satu. Mereka benar-benar tidak ingin melihat iblis mengerikan yang tersembunyi di bawah alat jiwa yang berbentuk manusia. Ya, Yuhao tidak berbeda dengan iblis di mata mereka saat ini. Hadiah Wu Yuhao dibaringkan satu persatu di depannya. Logam langka ditempatkan di depannya bertonton, dan kemudian ada alat jiwa kelas 9 yang tidak dapat diatasi, jarum ilahi matahari bulan. Pola-pola cahaya terukir di seluruh permukaannya dan bahkan Wu Yuhao merasa sedikit pusing hanya melihatnya. Meskipun ia bisa dianggap sebagai instruksi jiwa kelas 7, Ye Yuli menghela nafas dan menyerahkan jarum ilahi matahari bulan ke Yuhao. Dia merendahkan suaranya dan berkata, kamu harus memiliki setidaknya 8 cincin jiwa sebelum bisa menggunakannya. Jika tidak, kamu tidak akan dapat mengendalikannya sama sekali dan kamu bahkan tidak akan memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk mendukungnya. Jangan mencoba merusak dan menyalin alat jiwaku, karena itu akan merobek tubuhmu menjadi jutaan keping. Itu saja. Ye Yuli terdiam setelah ini. Bintang langit Dolo tidak bisa mengendalikan dirinya pada akhirnya dan bertanya, aku cukup tertarik dengan struktur alat jiwamu yang berbentuk manusia. Jika mau, kamu bisa menjual cetak biru itu kepadaku. Harganya bisa dinegosiasikan. Inilah caramu dapat menghubungiku. Dia memberi Yuhao kartu saat dia berbicara. Baiklah, Wu Yuhao tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengambil kartu itu. Heche-to telah tiba di samping Yuhao dan bahunya menyentuh bahu Yuhao. Yuhao berbalik dan meliriknya, dan senyum tipis muncul di wajah Heche-to. 5 mas roh jahat perkasa telah menyegel setiap jalan keluar pada saat ini dan setiap mas roh jahat telah puas tersenyum. Selain wakil pemimpin yang ekspresi wajahnya ditutupi, Yuhao tersenyum juga, tapi senyumnya tersembunyi di dalam alat jiwanya yang berbentuk manusia. Sudah hampir waktunya. Di dalam gudang bawah tanah, ledakan bergema. Potongan logam yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Su Guozong mengusir asap di depannya dengan ekspresi muram di wajahnya. Sinar jiwa dihalangi oleh penghalang tak terlihat 1 meter dari tubuhnya. Sistem pertahanan gudang bawah tanah dibangun terlalu sempurna, sedemikian rupa sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama bagi mereka untuk menghancurkan berbagai jebakan sebelumnya. Bahkan itu masih sangat sulit untuk mendobrak gerbang utama gudang pertama. Tidak sulit membayangkan berapa banyak kerugian yang telah mereka alami
dan perbaikannya juga akan menghabiskan banyak uang dan waktu. Tapi Su Guozong tidak punya pilihan, karena dia harus memasuki gudang bawah tanah secepat mungkin sehingga dia bisa mengambil stok dan menghitung kerugiannya. Selain itu, tidak ada orang lain yang bisa tahu tentang ini. Mereka harus mencoba yang terbaik untuk menjaga rahasia ini, kalau tidak akan terlalu sulit bagi putra mahkota Su Tianran untuk memakzulkan dia. Dia akan berada dalam masalah besar jika itu terjadi. Sinar jiwa yang kuat meletus dari belakang punggung Su Guozong, dan instruksi jiwanya menghancurkan semua alat jiwa di lantai. Salah satu instruksi jiwa kelas 8 berkata, sepertinya jebakan dan mekanisme pertahanan baik-baik saja. Itu masih dapat dipicu, yang berarti masih beroperasi. Biarkan aku melihat ke depan, tuanku. Warna kulit Su Guozong menjadi sedikit lebih baik pada pertunjukan kesetiaan bawahannya. Dia mengangguk dengan lembut dan berkata, berhati-hatilah. Dia dengan cepat memeriksa situasi di gudang pertama. Suaranya dengan cepat kembali dari kejauhan. Tuanku, tidak ada yang dicuri dari gudang pertama, tapi gerbang yang menuju gudang kedua telah dihancurkan. Semua jebakan dan mekanisme pertahanan utuh dan sepertinya tidak dipicu. Sepertinya seseorang yang akrab dengan tempat kita telah melakukan ini. Su Guozong memimpin kelompok ke depan menuju gerbang yang menuju ke gudang kedua. Dia melihat debu dan serpihan logam berserakan di tanah. Su Guozong adalah seorang instruksi jiwa kelas 9, jadi tidak sulit untuk membayangkan betapa akrabnya dia dengan logam. Ekspresinya dengan cepat berubah ketika dia bergumam, partikel-partikel ini telah kehilangan semua elemen logam, seolah-olah itu hanya debu. Bagaimana mungkin? Gerbang ini terbuat dari lebih dari 10 paduan yang berbeda, dan gerbang ini sendiri memiliki pelindung jiwa. Memecahnya seharusnya memicu alarm. Bagaimana para penyusup mencapai ini? Li Chong, dasar Li Chong, tikus tanah. Dia memiliki penilaian yang jelas di kepalanya. Li Chong tidak terlihat dimanapun, sementara perangkap dan mekanisme pertahanan di luar belum dipicu, dan hanya pengaturan dan mekanisme tertentu yang dihancurkan sepanjang jalan. Ini tidak mungkin terjadi kecuali para penyusup mengetahui tempat ini jadi. Li Chong adalah tersangka utama. Pandangan dendam berkedip di mata Su Guozong saat dia menurunkan suaranya dan berkata, ke gudang kedua. Gudang kedua adalah tempat logam paling berharga disimpan. Pada saat ini, Su Guozong tidak begitu khawatir lagi. Pada akhirnya sebagian besar logam langka sangat padat dan berat, sehingga pencuri tidak bisa mengambil sebanyak itu bahkan jika mereka memiliki alat jiwa tipe penyimpanan untuk teleportasi. Kerugian ini tidak akan banyak dibandingkan dengan inventari yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Su Guozong yakin akan kemampuannya untuk menjaga insiden ini tetap rahasia jika mereka tidak kehilangan terlalu banyak. Namun, wajah Su Guozong dengan cepat berubah menjadi gelap dan suram ketika mereka memasuki gudang kedua. Tumpukan logam langka yang semulanya tersusun rapi telah menghilang, dan perkiraan kerugiannya mencapai tingkat yang menghebohkan. Bajingan, dia pasti sudah merencanakan ini. Dia mencuri logam paling berharga. Wajah Su Guozong begitu sedih sehingga rasanya seperti emosinya menetes ke wajahnya. Warna di wajahnya berubah beberapa kali lebih gelap semakin dalam dia pergi. Kerugiannya jauh lebih besar dari perkiraan semula, dan itu tidak bisa diukur dengan uang. Ini terutama benar karena beberapa logam langka telah sepenuhnya menghilang. Di antaranya adalah berlian esensi emas. Mereka bahkan tidak punya 1 ton di gudang ini, dan sekarang tidak ada setitik pun yang tersisa. Dan bukan hanya itu yang hilang. Oh tidak, tuanku, gerbang gudang ketiga telah dibuka. Salah satu suara bawahannya bisa terdengar dari jauh. Su Guozong tiba-tiba merasa agak pusing dan dia hampir pingsan. Gerbang gudang ketiga telah dibuka. Perasaan yang sangat tidak menyenangkan segera bangkit dari hatinya. Su Guozong dengan cepat membawa bawahannya ke gerbang yang menuju ke gudang ketiga. Gerbang ini dipecah dengan cara yang sama seperti gerbang kedua. Pintu yang keras telah diubah menjadi debu dan ketiadaan. Apa yang membantunya sedikit rileks adalah alat jiwa yang hilang dari ruang penyimpanan besar dan luas di lantai ketiga. Tidak begitu jelas. Pencuri, bajingan.
Kalian sangat baik. Hahaha. Kenapa bajingan ini tidak mengambil semuanya? Suguozong berteriak histeris. Alat jiwa tipe penyimpanan memiliki batas volume yang bisa dikandungnya. Tetapi logam langka yang dicuri masih memberinya sakit hati yang membelah. Pergi periksa dan lihat apakah kita kehilangan sesuatu. Dari gudang ketiga, suara gemetar bawahannya dengan cepat kembali ke telinganya. Yang mulia, semua botol susu tersegel dan peluru meriam jiwa stasioner kelas 5 ke atas telah dicuri. Wajah Suguozong berubah pucat pasi. Kejam, Licong, bajingan itu terlalu tidak manusiawi. Dia sebenarnya. Tepat pada saat ini, mata Suguozong tiba-tiba melayang secara tidak sadar ke arah tertentu karena cahaya merah samar sepertinya datang dari arah itu. Cahaya merah meluas dengan sangat cepat dan tidak butuh waktu lama sebelum peluru meriam stasioner yang menumpuk seperti gunung di bawahnya ditutupi dengan lapisan cahaya merah. Suguozong adalah seorang instruktur kelas 9 dan dia dengan cepat melihat apa cahaya merah itu. Ketika pandangan putus asa melintas di matanya, dia bergumam pelan. Sebuah bom peledak waktu. Tiba-tiba cahaya merah mengerikan melonjak ke langit. Di sisi Wu Yuhao, terima kasih atas kontribusimu ke aliansi kami, Tang Wu. Ini milikmu. Aliansi Musue menempatkan hadiah di depan Wu Yuhao, termasuk peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Wu Yuhao mengantongi segalanya tanpa bertindak sopan sama sekali. Penghargaan ini adalah salah satu tujuan terpenting di turnamen ini. Terima kasih. Jika tidak ada lagi, kami akan pergi. Wu Yuhao masih di dalam alat jiwa berbentuk manusia pada saat ini. Dia mengangkat kaki logamnya dan hendak pergi. Tunggu. Wakil pendiri mengangkat tangannya dan menghalangi jalan Wu Yuhao dan Hecha itu. Yuhao bergumam pelan. Ada apa? Kami telah membantu Anda meraih kejuaraan. Apakah Anda masih tidak membiarkan kami pergi? Wakil pendiri tersenyum samar dan berkata, tentu saja tidak. Tetapi ada beberapa hal yang ingin aku diskusikan denganmu. Menilai dari kemampuanmu, kamu tampak seperti Mas Roh jahat. Wu Yuhao tidak menanggapi secara langsung. Apa hubungannya dengan kalian? Wakil pendiri tidak bereaksi sama sekali karena sikap dingin Wu Yuhao. Dia melanjutkan dengan ramah. Tentu saja, itu ada hubungannya dengan kami. Karena kita sama. Aura yang menanamkan rasa takut yang kuat ke dalam hati Wu Yuhao dan Hecha itu langsung bangkit dari tubuhnya saat dia berbicara. Cahaya biru keabu-abuan membentang dari belakang dan longlongan yang sangat tajam dan melengking bisa terdengar. Cahaya biru keabu-abuan melonjak ke langit dan mengembun menjadi Phoenix. Aura jahat yang menakutkan itu melukis langit di atas panggung kompetisi biru keabu-abuan dengan kecepatan luar biasa. Aura kekejaman yang dahsyat. Tidak peduli seberapa kuat Wu Yuhao dan Hecha itu, mereka merasa seluruh tubuh menjadi dingin dan kaku ketika mereka merasakan aura yang berasal dari tubuh wakil pendiri. Rasanya seperti roh mereka telah dikunci. Phoenix jahat. Itu sebenarnya Phoenix jahat. Itu adalah jiwa bela diri yang tangguh yang hampir dianggap sebagai elemen jahat pamungkas. Wakil pendiri ini tidak dilakukan lagi adalah Download Transcendent, dan dia mungkin lebih tinggi dari peringkat 95. Keempat penatua di belakangnya muncul beberapa langkah. Wajah mereka dipenuhi rasa hormat dan kekaguman. Suara wakil pendiri sangat hangat dan lembut. Lihat, kita satu dan sama. Meskipun aku tidak bisa mengatakan apa itu jiwa bela dirimu yang jahat, kamu dapat memiliki semua yang kamu inginkan jika bergabung dengan kami. Ada pesona yang aneh dalam suaranya dan suaranya membuat Yuhao merasa seolah jantungnya berdebar kencang dari dadanya. Kamu bisa menggunakan kekuatan cahaya untuk melepaskan kemampuanmu sebagai Mas Roh jahat, dan aku penggemar berat kemampuan pemanggilan nekromancermu. Kamu adalah putra suci
yang telah dicari kultusku, dan kami sangat senang kamu telah datang kepada kami. Bergabunglah dengan kami dan kamu akan menjadi diktator dunia di masa depan." Tidak semua orang yang hadir telah pergi pada saat ini. Warga normal yang masih di sini diubah menjadi patung biru keabu-abuan saat cahaya biru keabu-abuan menyinari mereka dari langit. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali dan tampaknya ada perjuangan melawan roh-roh ketakutan di atas kepala mereka. Huayuha merasakan jantungnya tenggelam. Kultus roh suci begitu tak terkendali dan tidak bermoral. Apa artinya ini? Itu berarti mereka memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan mereka. Pada saat inilah, mata wakil pendiri tiba-tiba berbalik ke arah kota, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Apa? Apa yang terjadi? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.